Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairan Navalinho dengan NIM 140121000081 dari kelas 6 BPIM. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Pembelajaran Hardware Komputer Berbasis Augmented Reality di Universitas Bina Bangsa. Alasan mengapa saya mengambil judul ini sebenarnya karena pengalaman pribadi ya. Karena dulu pas belajar hardware komputer itu belajarnya cuma baca PPT aja gitu, tidak menarik sama sekali. Jadi makanya saya ingin merancang aplikasi yang bikin pembelajaran hardware komputer ini lebih menyenangkan. Di video ini kita akan membahas beberapa pembahasan seperti analisis sistem, analisis kebutuhan, rancangan input dan output, rancangan algoritma aplikasi, rancangan database atau file, rancangan hardware dan software, rancangan user interface, dan rancangan audio. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis sistem. Di Bina Bangsa sendiri ini mereka belajarnya masih pakai tadi ya PPT itu ya, baca presentasi maju ke depan, nggak ada namanya praktek bongkar, itu nggak ada. Jadi ya setidaknya biar lebih menarik saya ingin mendesain aplikasi AR ini. Lanjut kita masuk ke analisis kebutuhan. Berikut ini ada hal-hal yang diperlukan untuk membuat aplikasi AR ini. Yang pertama ada handphone Android, laptop, program Unity, program desain seperti Canva, dan program desain 3D atau untuk membuat objek 3D. Rancangan input dan output. Sebenarnya aplikasi ini itu udah jadi karena kebetulan di mata kuliah sebelah itu kita disuruh bikin aplikasi. Jadi saya satuin aja gitu. Di sebelah saya bikin aplikasinya, di sini saya bikin laporannya. Jadi sebenarnya aplikasi ini tuh jadi. Jadi gimana sih input outputnya? Nah, nih saya tunjukin langsung aja. Ketika kamera diarahkan ke gambar scan, akan muncul objek 3D sesuai dengan gambar scan yang dipindai. Dan akan muncul pula tombol penjelasan yang dimana jika ditekan akan muncul penjelasan tentang si objek 3D perangkat keras tersebut. Serta ada tombol play yang jika ditekan akan mengeluarkan suara penjelasan. Rancangan algoritma aplikasi. Nah, di sini ada alur menggunakan aplikasi AR perangkat keras ya. Bisa dilihat di sini. Jadi pertama si user itu buka aplikasi, terus ada 3 tombol, ada tombol info, tombol mulai, dan tombol tanda tanya. Untuk tombol info sendiri, jika dipencet nanti akan muncul informasi tentang aplikasi. Balik lagi, jika tombol tanda tanya dipencet, maka akan muncul informasi cara memakai AR. Dan jika tombol mulai dipencet, kita akan diarahkan ke kamera dan kita disuruh nge-scan gambar, nanti akan muncul objek 3D beserta penjelasannya. Lanjut ke rancangan database atau file. Untuk database sendiri, saya menggunakan Vuforia. Menurut Wikipedia, Vuforia sendiri adalah kit pengembangan perangkat lunak augmented reality untuk perangkat seluler yang memungkinkan pembuatan aplikasi augmented reality. Ini menggunakan teknologi visi komputer untuk mengenali dan melacak gambar planar dan objek 3D secara real time. Jadi si Vuforia ini itu tempat buat kita nyimpen gambar markernya atau gambar yang nanti buat di scan. Jadi ketika kita masukin ke Vuforia ini, kita atur untuk apa markernya, untuk objek 3D ya, karena kita ini pakai objek 3D AR-nya. Terus nanti setelah diatur sedemikian rupa, itu akan dimasukin ke aplikasi Unity ya, untuk dibikin AR-nya di situ. Nah, untuk file lainnya itu ada file berupa FBX, itu untuk 3D modelnya, dan JPG atau PNG untuk gambar penjelasannya yang tadi dimasukin ke Vuforia itu ya. Dan ada MP3 untuk efek suara dan suara penjelasan. Masuk ke rancangan hardware dan software. Untuk hardware sendiri ini kita pakai laptop ya, untuk mendesain AR ini.
Terus ada handphone untuk menjalankan aplikasinya. Sedangkan untuk software sendiri itu kita menggunakan Unity untuk membuat atau merancang AR-nya, Blender untuk membuat objek 3D-nya, dan Canva untuk membuat tampilan UI. Kita masuk ke rancangan user interface. Kita langsung lihat aja ya, karena aplikasinya udah jadi walaupun masih dalam tahap pengembangan. Di sini kita pas masuk aplikasinya ini ada menu awal di sini. Terus di sini ada dua tombol, ada tombol mulai dan tombol informasi. Kalau tombol informasi dipencet, ini akan muncul information tentang aplikasi ini buat apa dan ada kredit. Balik lagi, dan kalau tombol mulainya ini dipencet, itu akan diarahkan ke kamera AR-nya. Dan kalau diarahin ke markernya kayak gini, dia akan muncul 3D objeknya dan muncul tombol penjelasan. Ini gitu. Masuk ke pembahasan selanjutnya, itu ada rancangan audio. Untuk audionya sendiri ini pakai file format MP3 ya, yang digunakan itu untuk suara tombol dan suara musik backgroundnya. Di sini ada di background ya, di sini ada musiknya kalau bisa didengar. Dan untuk tombol, suara tombol kayak gitu. Dan yang terakhir ada kesimpulan ya, ada kesimpulan. Terakhir kita baca kesimpulannya. Kesimpulan: penggunaan teknologi AR secara signifikan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep-konsep dasar dalam hardware komputer. Interaksi langsung dengan komponen virtual menciptakan pengalaman belajar yang lebih konkret dan mendalam. Sekian. Jadi gitu aja presentasi saya tentang laporan yang saya bikin ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.